Bapak ini masih PPT-nya. Oke. Dipersiapkan semuanya ya PPT-nya ya. Rafuat ini kok belum masuk Rafuat ini? Jeffrey Rafuat tolong dihubungi Jeffrey. Sudah ya. Sudah terlihat ya PPT-nya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja saya menjelaskan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan angka data yang Global Intelligence Leader. Penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 209,2 juta jiwa atau sekitar Enggak 8%. dulu, Mufida. Pak Rahman, di-mute dulu Pak, mic-nya, biar enggak, ya. Sudah. Halo, sudah Bapak. Silakan. Sudah, lanjut. Silakan. Iya Bapak. Dari banyaknya penduduk muslim di Indonesia, telah perkembangan pondok pesantren juga semakin pesat sehingga persebaran pondok pesantren pada tahun 2016 terdapat 28.194 pesantren. Pondok pesantren merupakan pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Selain itu, pondok pesantren harus mampu menghadapi perkembangan zaman. Pesantren trainer merupakan instansi atau lembaga pendidikan agama yang tidak hanya menjalankan di bidang ilmu agama, tetapi juga mampu berwirausaha untuk menciptakan produk-produk yang inovatif. Salah satu pesantren trainer yang ada di Kabupaten Jombang adalah Pondok Pesantren Fathul Ulum. Pesantren ini adalah menjadi salah satu pesantren yang ikut berperan dalam perubahan sosial ekonomi
yaitu dalam cara memberi bekal kepada para santri dalam bidang ilmu ekonomi, yaitu berwirausaha. Pondok Pesantren Fathul Ulum merupakan pondok pesantren salaf yang dipadukan dengan entrepreneur oleh pengasuhnya, sehingga kebutuhan ilmu agama sebagai pembelajaran nomor satu dan didukung sebidang bidang usaha. Dan beberapa usaha yang telah dijalankan oleh Pondok Pesantren Fathul Ulum, profit yang didapatkan dalam sebulan bisa mencapai 80 juta per bulan dan terus berkembang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana manajemen bisnis yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Fathul Ulum di Jombang. Untuk rumusan masalahnya yaitu satu, bagaimana manajemen bisnis dalam memberdayakan ekonomi pondok pesantren yang dilakukan pada Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen usaha yang telah diterapkan Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang dalam memberdayakan ekonomi pondok. Manfaat penelitian mendalam bagi penulis tentang bagaimana implementasi model manajemen bisnis yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Dan bagi akademisi, peneliti diharap dapat menjadi salah satu referensi mengenai manajemen bisnis dalam memberdayakan pondok pesantren maupun peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama. Bagi pondok pesantren, peneliti ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman terhadap pengelola maupun pengurus untuk menjadi acuan dalam mengelola bisnis yang dijalankan sehingga lebih baik lagi untuk selanjutnya. Kajian pustaka yang pertama yaitu dari skripsi tahmil jurusan manajemen dakwah pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Alauddin, yaitu tentang manajemen pondok pesantren Yadi Bonto Cina dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia yaitu sumber daya santri. Maka penelitian ini lebih fokus penerapan manajemen serta peluang tentang pondok pesantren Yadi Bonto Cina dalam mempersiapkan sumber daya santri yang berkualitas. Untuk peneliti selanjutnya yaitu skripsi Miftahul Shalihat jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di IAIN Ponorogo, yaitu tentang judulnya pemberdayaan kewirausahaan santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang juga. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa fokus penelitiannya pada pemberdayaan penyadaran kewirausahaan pada santri. Dan untuk peneliti selanjutnya yaitu dalam tentang bagaimana manajemen bisnis yang dikelola di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Di Pondok Pesantren Bayan Gandasari Majenang Cilacap, Jawa Tengah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang manajemen pondok pesantren dalam mengelola wirausaha dengan menggunakan analisis SWOT sebagai acuannya di Pondok Pesantren Al Bayan di Cilacap. Persamaannya untuk peneliti selanjutnya yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen yang ada di pondok pesantren, sedangkan perbedaannya peneliti selanjutnya yaitu dari objek, dan peneliti selanjutnya tidak menggunakan analisis SWOT, sedangkan yang terdahulu menggunakan analisis SWOT. Kerangka teoritik. Untuk kerangka teoritiknya di sini ada 3. Yang pertama manajemen bisnis, kedua pemberdayaan, dan ketiga pondok pesantren. Manajemen bisnis sendiri yaitu manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan tujuan apa yang telah diatur. Dalam fungsi manajemen di sini ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan ini juga merupakan suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat atau organisasi dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan sendiri bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan sehingga dapat melepas dari perangkap keterbelakangan. Yang selanjutnya pondok pesantren yaitu suatu lembaga atau tempat pendidikan agama Islam yang biasanya dipimpin oleh seorang Pak Kiai.
Dan selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengambilan ini di mana Ngopi Pak. Ini kan ada kopi munan. kualitatif yaitu dengan pertimbangan bahwasanya peneliti mencoba menjelaskan keadaan di lapangan dengan sedalam-dalamnya melalui serangkaian pengumpulan data. Nah, data dan sumber data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data langsung, yaitu merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan cara pengamatan langsung ke objek yang diteliti. Selanjutnya data sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumen yang telah dipublikasikan. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu menggunakan rujukan observasi dalam data. Yang pertama, observasi itu dilakukan pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti. Dan yang kedua, wawancara. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan penelitian menggunakan pedoman dalam wawancara dengan tertutup, melainkan dengan pertanyaan terbuka. Cukup. Ya cukup, saya kira Yulia, karena nggak begitu terdengar punya saya. Tapi bisa ditangkap sudah. Langsung saya. Ya. Oke. Ini dulu presentasinya di stop. Oke. Juga ada beberapa catatan buat Bapak ya, yang seperti biasa. Yang pertama teknik penulisan, nanti dicek lihat bantuan ya. Yang kedua mau tanya saya, ini berapa santrinya di Fathihatul Ulum itu? Apa? Hampir 1000 saya. Hampir 1000 santri. Alaf. Hampir 1000. Oke. Oleh karena itu saya tidak melihat ya. Seharusnya di latar belakang itu kamu perjelas itu data awal. Terus saya di latar belakang kamu masih gerambiang tentang mengungkap kenapa ini pentingnya manajemen bisnis ya, dan pemberdayaan di pesantren itu. Ini yang belum Bapak temukan ya. Itu yang pertama. Jadi mengapa kamu meneliti ini? Ini jawaban yang kamu harus lakukan, yang kamu harus tambahkan di latar belakang. Jadi data awal kamu harus sudah ada, termasuk ya berdaya yang kamu masukkan di sini. Berdaya itu bidang usahanya sudah melibatkan berapa santri. Itu yang kedua. Yang ketiga, catat di kajian pustaka ya, di kajian pustaka ini Bapak belum melihat ya. Jadi di kajian pustaka kamu itu yang spesifik belum ketemu, karena kamu malah membahas tentang kewirausahaan ya, analisis SWOT. Maksud Bapak, karena kamu spesifikasinya di sini adalah di manajemen bisnis ya. Misalnya di yang lain, penerapan manajemen bisnis pada pondok pesantren ini, itu yang membedakan, yang kemudian membedakan dengan manajemen bisnis yang dilakukan oleh pondok yang kamu teliti. Itu.
Kemudian ini selanjutnya, jadi kajian pustaka tolong dipastikan benar, kamu fokusnya di manajemen bisnis sama berdaya. Nah, berdaya yang dimaksudkan itu seperti apa? Ini pertanyaan yang nomor 4, dicatat. Pak masukkan aja. Yang kamu masukkan berdaya itu seperti apa? Saya gambaran dulu, karena ini kalau kamu salah memahami bisa fatal. Coba yang kamu masukkan, karena di landasan teori enggak kamu sebutkan itu. Apa itu yang kamu masukkan berdaya di sini? Yang saya maksud pemberdayaan ini yaitu agar suatu organisasi atau golongan itu tidak terperangkap dalam keterbelakangan Bapak. Jadi di sana itu bisa melakukan apapun itu kemandiri. Jadi pondoknya jadi bisa mandiri karena hasil usahanya sendiri gitu Bapak. Dengarkan, yang mandiri pondoknya atau santrinya? Pondoknya. Nah, terus apa kalau fungsi pemberdayaan di situ? Untuk itu tadi melepaskan dari perangkap keterbelakangan dan menjadikan pondok mandiri. Unsur pemberdayaan itu yang kamu ingat apa? Membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki gitu Pak. Dengarkan, nanti dicek lagi ya. Karena tadi itu tidak ada. Jadi pemberdayaan yang dimaksudkan, maka kamu harus tegas. Jadi berdaya itu intinya adalah di situ ada pelatihan, ada pendidikan, ya, terus ada pendampingan, ya, itu terus kemudian dia menjadi berdaya. Itu titik poinnya di 3 hal itu tadi. Model pendidikannya seperti apa, ya. Model pendidikan yang dimaksudkan adalah model pendidikan yang ke arah pemberdayaan. Nah, terus pendampingannya seperti apa? Ya, pelatihannya itu seperti apa? Itu yang kamu harus tahu. Di sana ada pelatihan apa saja yang terkait dengan pemberdayaan. Berarti ke arah kewirausahaan misalnya. Nah, terus santri yang sudah berdaya dalam arti pembinaannya seperti apa? Pendampingannya seperti apa? Jangan dianggap santri kelas 1 sama kelas 6 kan beda. Kelompok musyawirin sama kelompok ula wusto beda. Yang kamu lihat, yang kamu ketahui gimana itu? Dari 1000 orang itu apa semuanya? Enggak semuanya sih Bapak, cuma yang biasanya udah besar-besar itu yang mengelola bisnisnya. Untuk yang masih terlalu kecil kayak masih tingkatan SD belum cuma pengalaman saja. Bisnisnya apa? Bisnis yang ada di sana itu ada Java Food, perikanan sama peternakan Pak. Kemudian mereka mengelola itu diambil pondok atau mereka terus kemudian bisa mengelola sendiri? Itu dikelola pondok. Ya itu nanti tolong dilihat itu ya, misalnya santri yang sudah tua, yang sudah ya dalam konteks pemberdayaan mereka ya, yang kemudian pondok iki bimbingan sampean bimbingan sampean loh, bukan bimbingannya sampean bukan. Wow. Ya wes ikut tambahannya aja. Mungkin apa? Gila. Ayo saya kalau gitu, saya kira saya bimbingan saya. Iya. Ya, baik.
Wah. Menengai. Ya itu tambahan aja Nabila nanti. Baik, Nabila. Saya kira udah dijelaskan sama Pak Rahman tadi ya. Cuma saya tadi menambahin penulisan banyak yang salah tadi. Kemudian rumusan masalah itu bisa dipilah jadi dua, saya kira. Kamu yang pertama membahas tentang model manajemen bisnis yang dijalankan oleh pondok pesantren itu. Jadi modelnya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana kontribusi manajemen bisnis tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren itu sendiri. Ya, yaitu. Jadi ada dua masalah, Pak Rahman, yang bisa dipilah. Jadi karena ini dia memotret model manajemen bisnisnya seperti apa, kemudian peran dan kontribusi bisnis itu terhadap pemberdayaan pesantren seperti apa. Ya, saya kira itu saja, Syekh, cukup. Iya oke. Terima kasih Pak Doni. Wah. Kayaknya hari ini ada 5 ya Mas saya. Iya. Ya silakan yang Nabila apa yang menjadi Doni bisa ditambahkan. Yang lain nanti bisa konsultasi sama Bapak. Oke, selanjutnya Bisa dimengerti ya Nabila ya, masukan saya ya. Oke, ya oke Nabila. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.